Bab 285 Parfum Dewa Mabuk. Meskipun dia menghadapi pertanyaan dan ekspresi kemarahan dari kelompok tersebut, Zhao Feng tidak merasakan banyak tekanan. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah bahwa kekuatan tanda batu itu bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan. Lalu bagaimana tanda batu itu retak dan jejak cahaya telapak tangannya tercetak di dalamnya? Mata spiritual Dewa Zhao Feng yakin bahwa pada saat dia mengulurkan tangannya, jejak telapak tangannya sudah ada. Akan sangat sulit untuk menyadari hal ini jika tidak dilihat secara dekat. Setelah ini, orang berjubah biru dan Bi Qiaoyu keduanya meletakkan telapak tangan mereka di tanda batu dan perasaan aneh muncul. Namun, tidak ada guncangan seperti sebelumnya. Tanda batu ini seharusnya menjadi salah satu titik pembuka dari perbendaharaan dan dapat menyebabkan bahaya yang tak terduga. Taois berjubah biru berkata sambil dengan dingin memelototi Zhao Feng. Daois ini mengkhususkan diri dalam segala macam trik yang bahkan membuat para bajak laut takut dan waspada padanya. Setelah gangguan kecil ini, orang berjubah biru dan Bi Qiaoyu keduanya memimpin rombongan mereka masing-masing untuk membuka jalan. Bi Qiaoyu memang jenius dalam hal susunan dan mekanisme, menerobos banyak jebakan yang dibuat dengan baik dalam perjalanan. Namun, karena kurangnya pengalaman, dia tidak bisa mengambil keputusan. Pada saat-saat ini, dia akan mencari bantuan Zhao Feng daripada meminta para tetua dari benteng air transversal. Zhao Feng telah melakukan beberapa pekerjaan dalam susunan dan menambahkan fakta bahwa mata spiritual Tuhannya memiliki persepsi yang ekstrim. Dia dapat mendiskusikan beberapa hal dengan Bi Qiaoyu. Meskipun para tetua dari benteng yang tahu tentang Arai agak tidak puas, mereka tidak berani mengungkapkan perasaan mereka karena mereka telah melihat kehebatan Zhao Feng dalam menembus pusaran air. Ketika mereka mencapai titik tertentu di bukit itu, langkah kaki Daoi berjubah biru itu berhenti dan matanya berbinar saat dia mengirim pesan kepada para bajak laut. Bi Qiaoyu juga berkomunikasi dengan orang-orang dari kubu. Semua orang hati-hati, ada jebakan di depan. Beberapa jebakan di gua rahasia bisa dilumpuhkan, tetapi yang lain tidak bisa dan harus dihancurkan dengan paksa. Kelompok itu berjalan maju dengan hati-hati. Saat mereka mencapai dua dinding batu dari kedua sisi mulai retak dan benda melingkar metalik dingin muncul. Benda-benda ini memiliki lubang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya yang berputar dengan cepat dan menembakkan jarum perak setebal rambut pada sapi. Jarum perak ini sangat tajam dan bisa menembus perisai kekuatan sejati dari pembudidaya normal di alam naik. Ada juga cahaya hijau pucat pada mereka juga beracun. Para bajak laut semua menggunakan keseluruhan kekuatan sejati mereka untuk melindungi diri mereka sendiri saat mereka melarikan diri. Kelompok Transverse Water Stronghold semuanya berteriak dan membentuk penghalang pertahanan untuk melewati zona berbahaya ini. Semua orang menggunakan metode yang berbeda untuk memblokir panah ini dan mereka yang berada di alam roh sejati setengah langkah dapat menyebabkan angin menerbangkan jarum beracun ini. Mereka yang bergerak cepat dapat menghindari sebagian besar jarum ini dan membayar sedikit harga untuk memblokir beberapa jarum yang tersisa. Busur petir mengelilingi Zhao Feng yang dengan sempurna menyetrum setiap jarum yang mendekatinya, mengubahnya menjadi pecahan jarum hitam yang pecah. Meskipun jarum-jarum ini sangat padat dan terbatas pada zona 10 yard, kebanyakan orang berhasil menerobosnya. Melihat kembali ke posisi semula, ada beberapa tubuh dengan ribuan lubang kecil di dalamnya yang memiliki cairan ungu hitam mengalir melalui mereka, membuat dingin hati orang-orang yang melihatnya. Setelah melewati puncak bukit, lantai ubin hitam dan putih lainnya muncul. Mekanisme di sini bahkan lebih terampil, oleh karena itu, Daoi berjubah biru serta Bi Qiaoyu tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Tanah di bawah salah satu ahli dari benteng tiba-tiba pecah tanpa peringatan. Ahli dari benteng itu baru saja akan mengedarkan kekuatan sejatinya, tetapi cakar logam keemasan menjangkau dari tanah yang gelap gulita dan menariknya ke bawah. Teriakan menggema dari dalam lubang, tetapi ketika ubin hitam dan putih sekali lagi muncul di tempat itu, teriakan itu berhenti. Di area ini, lantai akan pecah secara acak dan cakar logam akan menarik orang ke dalam kegelapan total. Cakar logam ini sangat misterius dan secara otomatis dapat menggenggam makhluk hidup terdekat.
Salah satu bajak laut berpura-pura pandai dan melayang di udara sehingga kakinya tidak akan menyentuh tanah, tetapi salah satu cakar logam masih mengulurkan tangan dan merobek salah satu kakinya. Ruang di dalam gua rahasia itu terbatas sehingga seseorang tidak bisa terbang terlalu tinggi. Oleh karena itu, jangkauan cakar logam tidak dibatasi oleh ketinggian. Ubin hitam dan putih itu sangat berbahaya. Kecepatan dan ketepatan cakar logam sangat bagus dan bahkan seorang kultivator di alam roh sejati setengah langkah hampir ditarik ke tanah, tetapi diselamatkan oleh Guru Bi. Zhao Feng juga berjalan dengan hati-hati karena mata spiritual lordnya hampir tidak bisa melihat melalui lantai hitam dan putih dan melihat mekanisme di bawah. Saat memasang jebakan, sense spiritual dari mereka yang berada di alam roh sejati telah dipertimbangkan, oleh karena itu lantainya sangat tahan indera. Zhao Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik Bi Qiaoyu ke samping. Ubin hitam dan putih di bawah Bi Qiaoyu tiba-tiba runtuh saat cakar logam terulur tetapi berputar ke arah Zhao Feng setelah meleset. Sosok Zhao Feng berkedip dan menghindari cakar 1 cm saat bunga api terbang di tempat dia baru saja. Terima kasih, jebakan itu sangat tersembunyi. Bahkan saya tidak yakin tentang itu. Petik 2. Bi Qiaoyu menjulurkan lidahnya sementara Guru Bi menganggukkan kepalanya ke samping. Bantuan luar Zhao Feng tidak terukur atau dengan kultivasi dan pengalamannya yang rendah, bagaimana dia akan menjadi pasangan dawai berjubah biru. Orang berjubah biru dari sisi bajak laut memandang dingin ke arah Zhao Feng. Bocah berambut biru ini, niat membunuh melintas di mata Severed Blood Bald Eagle. Jika bukan karena Zhao Feng, luka dan kematian orang-orang dari benteng akan melebihi bajak laut. Namun, keberadaan pemuda ini membuat kedua kubu bisa imbang. Setiap langkah lebih sulit daripada langkah terakhir dan satu atau dua tubuh akan tertinggal pada jarak yang dekat. Meskipun Zhao Feng tidak tahu banyak tentang mekanisme, mata spiritual lordnya bisa menjaga segala sesuatu di hadapannya. 1 jam kemudian, mereka yang berkultivasi di bawah langit ketujuh, selain Bi Qiaoyu yang sangat dilindungi, hampir semuanya mati. Sebuah koridor giok muncul yang sepertinya tidak memiliki tanda-tanda adanya jebakan di dalamnya. Gua rahasia ini didirikan seperti kuburan. Saat seseorang sampai di sini, mereka mungkin bisa masuk ke tengah. Petik 2. Taois berjubah biru itu tersenyum. Dia telah banyak membantu para perompak dengan memecahkan segala macam mekanisme untuk mereka. Guru Bi memuji Bi Qiaoyu dan menunjukkan rasa terima kasih kepada Zhao Feng yang merupakan orang luar. Dari permukaan, sepertinya koridor itu tidak memiliki tanda-tanda mekanisme dan Zhao Feng juga tidak menemukan apapun dengan mata spiritual lordnya. Mungkin kita sudah meninggalkan zona bahaya. Kepala keluarga Bi mengungkapkan ekspresi bahagia. Yang pasti, baik Bi Qiaoyu dan orang berjubah biru menggunakan tangan mereka untuk mengetuk struktur kayu di koridor. Kayu itu mengeluarkan bau memikat yang memberi orang banyak kenangan. Alis Zhao Feng berkerut karena dia merasa ada yang tidak beres. Bagaimana gua rahasia dengan sejarah sekitar 100 tahun bisa berbau seperti itu? Ekspresi Daois berjubah biru tiba-tiba berubah. Struktur koridor berisi semacam obat. Kita seharusnya tidak merobohkan bangunan ini. Sosok kecil Bi Qiaoyu menjadi lembut dan wajahnya menjadi sedikit merah. Dia bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Kedua belah pihak hanya merasakan darah mendidih di dalam diri mereka sendiri dan tidak dapat mengendalikan tubuh mereka. Zhao Feng merasakan nyala api membakar di tubuhnya saat wajah Bi Qiaoyu berubah menjadi pikiran yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Ini tidak bagus. Ini mungkin parfum dewa mabuk. Parfum ini akan membuat seseorang menyerah pada keinginannya dan memiliki efek ganda pada wanita. Petik 2. Parfum dewa yang mabuk. Kelompok itu hanya merasakan pikiran mereka berdengung dan laki-laki tidak bisa menahan nafsu mereka. Selanjutnya, ilusi mulai muncul di benak mereka yang meningkatkan keinginan mereka. Dari para bajak laut, salah satu wanita jatuh ke tanah dan melepas pakaiannya. Beberapa bajak laut bergegas menuju wanita itu dan merobek pakaiannya, memperlihatkan kulit seputih salju dan suara embusan muncul. Bajak laut lain menatap dengan rakus pada Bi Qiaoyu yang berada di sebelah Zhao Feng. Wajah Bi Qiaoyu semerah darah dan sosoknya sedikit gemetar saat dia melompat ke dada Zhao Feng. Pada saat kritis, dua aura milik alam roh sejati dilepaskan. Namun, parfum dewa yang mabuk dapat mengikis energi tubuh dan mental seseorang sehingga sebagian besar orang hanya membeku sesaat sebelum menyerah pada keinginan mereka. Dua pria parubaya dan satu pria tua dari benteng air melintang meraung seperti binatang dan berjalan menuju Bi Qiaoyu.
Pakaian Bi Qiaoyu robek terbuka memperlihatkan sepasang kelinci yang menyebabkan mulut berair. Parfum dewa yang mabuk dapat memengaruhi pria dan wanita dan akan membuat wanita tidak berdaya. Zhao Feng hanya merasakan sosok Bi Qiaoyu yang belum sepenuhnya berkembang mengeluarkan bau yang memikat saat bibir lembutnya mencium lehernya. Mengaum, mengaum. 5-6 orang dari kubu dan bajak laut menyerang Bi Qiaoyu. Bahkan mereka yang berada di alam roh sejati setengah langkah hampir tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan hampir menyerah. Parfum dewa mabuk bahkan memiliki efek yang kuat pada mereka yang berada di alam roh sejati. Jika Severed Blood Bald Eagle dan Master Bi sama-sama wanita dengan efek berlipat ganda, bahkan mereka akan berbaring di tanah tanpa daya. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah melepaskan aura alam roh sejati mereka dan meneriaki orang-orang atau memblokir mereka. Kepala keluarga Bi berteriak, tetapi bahkan dia hampir tidak bisa menahan diri. Jika dia tidak bisa, dia akan menjadi salah satu dari binatang buas itu juga. Guru Bi hanya bisa menahan 2 ahli dari kubu. Keduanya menyaksikan sekelompok serigala lapar melompat ke arah Bi Qiaoyu, sang domba, dan menutup matanya pada naluri. Pada saat yang sama, wanita bajak laut itu diselimuti oleh 7 atau 8 pria dan sosok seputih saljunya hampir tercabik-cabik oleh sekelompok serigala lapar. Tepat saat Bi Qiaoyu akan jatuh ke dalam mimpi buruk tanpa akhir. 5 atau 6 sosok lapar melompat ke arah Bi Qiaoyu. Zhao Feng menghela napas dan melepas penutup mata peraknya. Mata biru es mengamati orang-orang yang mengisi. Energi mental yang dingin langsung melewati udara dan sosok serakah semua membeku di tengah-tengah. Bahkan nafsu di mata mereka seolah membeku. Bab 286 Peti Mati Raksasa Perunggu Ungu. Mimpi buruk tanpa batas tidak menimpa Bi Qiaoyu. Kepala keluarga Bi membuka matanya dan menghela napas. Saat ini, setengah dari sosok Bi Qiaoyu hampir terungkap karena setengah dari pakaiannya telah robek. Sosok-sosok lapar yang terpengaruh oleh parfum dewa mabuk telah membeku di tengah langkah dan tidak bergerak sama sekali. Niat dingin telah melewati energi mental mereka dan memadamkan api nafsu di benak mereka. Setelah menyelesaikan semua ini, Zhao Feng mengalihkan pandangannya. Namun, nyala api mulai membakar di dalam tubuhnya yang hampir membakar ke tingkat energi mental saat dia menemukan Bi Qiaoyu menciumnya. Parfum dewa yang mabuk ini menakutkan, bahkan bisa masuk ke tingkat energi mental. Untuk wanita, itu memiliki efek 2 kali lipat, yang berarti bahkan mereka yang berada di alam roh sejati tidak dapat memblokirnya. Petik 2. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan tidak mempedulikan bagaimana perasaan tubuhnya karena dia hampir sepenuhnya tangguh terhadap serangan energi mental. Dengan hati setenang air, dia mengamati Bi Qiaoyu dengan mata biru esnya. Sosok Bi Qiaoyu menegang saat dia sadar kembali dan mencoba mencari lubang untuk mengubur dirinya di bawah. Zhao Feng tanpa ekspresi menutupi beberapa pakaian di atas Bi Qiaoyu. Orang ini, apakah hatinya terbuat dari es? Bi Qiaoyu merasa agak kecewa dan rendah diri. Mungkinkah dia sama sekali tidak menawan? Ketika Zhao Feng menatapnya dengan mata kirinya yang sedingin es, seolah-olah dia sedang melihat tumpukan tulang putih. Kucing pencuri kecil itu muncul entah dari mana dan mulai mencium parfum dewa mabuk. Ekspresi Zhao Feng berubah. Parfum dewa yang mabuk ini adalah obat super kuat yang bahkan dapat mempengaruhi mereka yang berada di alam roh sejati, jadi dari logika, hewan harus terpengaruh. Dia akan menghentikannya, tetapi dia menemukan bahwa kucing pencuri kecil itu melompat-lompat dengan gembira dengan ekspresi puas. Adegan ini membuat Master Bi Qiaoyu dan ekspresi dawai berjubah biru menjadi aneh. Seiring waktu berlalu, aroma parfum dewa mabuk entah memudar atau dihisap oleh kucing pencuri kecil itu. Kedua belah pihak tidak mengalami banyak kerugian, mereka hanya lelah dan merasa lemah. Orang-orang bajak laut darah terputus dan benteng air melintang duduk bersila di tanah untuk memulihkan diri sebelum maju ke depan. Menurut analisis orang berjubah biru itu, ketika melewati koridor, mereka akan sampai di tengah gua. Namun, koridornya lebih panjang dari yang diharapkan dan ada dupa beracun yang bahkan bisa membunuh mereka yang berada di langit ke-6 atau ke-7. Kelompok itu berjalan dengan hati-hati ke depan, takut untuk mengaktifkan salah satu bau yang mematikan. Koridor itu berakhir setelah kira-kira 100 meter, dan sungai abu-abu muncul. Tunggu, sungai itu terbuat dari serangga abu-abu yang tak terhitung jumlahnya membentuk sungai serangga. Kutu-kutu itu seukuran thumbnail dan beberapa memiliki sayap tipis.
Mereka begitu padat dan padat sehingga mereka sepertinya bisa menelan seluruh dunia. Semua kelompok menarik napas dingin. Sungai yang terbentuk dari serangga abu-abu yang tak terhitung jumlahnya memblokir jalur kelompok. Zhao Feng melihat ke atas dan dia menemukan kuburan di tengah sungai serangga yang memiliki radius 20-30 yard. Di tengah tanah pemakaman, ada peti mati perunggu ungu raksasa yang sebesar istana. Kedua belah pihak memiliki mata terbuka lebar dan mulut menganga. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat peti mati sebesar itu. Hahaha, akhirnya kita sampai di sini. Tempat ini pasti ranjang kematian dari bajak laut bulan air. Petik 2. Sulit membayangkan berapa banyak item di peti mati besar itu bersama bajak laut Watermoon. Para bajak laut mulai tertawa saat mereka gemetar karena kegirangan, tidak bisa menyembunyikan keserakahan di wajah mereka. Sisi Transverse Water Stronghold semuanya memiliki mata yang bersinar. Peti mati perunggu ungu yang seukuran istana berada di tengah sungai serangga, sekitar 20-30 meter dari semua orang. Saudaraku, serang! Bajak laut Severed Blood tidak bisa menahan lebih lama lagi. Tunggu, bug ini harus Dead Corpse Bugs level rendah yang sangat sensitif terhadap darah makhluk hidup. Ribuan dari Dead Corpse Bugs ini dapat langsung memakan semua daging dan darah manusia dalam sekejap. Taois berjubah biru itu tampaknya sangat berpengalaman dan dengan cepat memperingatkan mereka. Serangga di sungai di depan mereka dihitung jutaan dan setiap serangga memiliki aura yang sebanding dengan langit pertama. Taois, kau adalah master perampok kuburan. Apakah Anda tidak punya cara untuk memecahkan masalah ini? The Severed Blood Bald Eagle bertanya. Tuan perampok makam, mendengar judul ini, semua orang memandang putih. Tidak heran dawai berjubah biru ini tampak sangat berpengalaman dan hampir tidak membuat kesalahan. Segala sesuatu yang memiliki darah akan dirasakan oleh Dead Corpse Bugs. Dengan jumlah sebesar itu, mungkin tidak ada solusinya. Saya memiliki beberapa bungkus bedak yang hanya dapat mengurangi kemungkinan diserang ketika diletakkan di tubuh kita. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dawai berjubah biru itu mengeluarkan beberapa paket abu-abu. Melihat situasi ini, ekspresi orang-orang dari Transverse Water Stronghold semuanya berubah seketika. Dengan paket bubuk ini, para perompak akan berada di atas angin. Untungnya, paket hanya cukup untuk 5-6 orang. Taois berjubah biru itu mencibir, hanya mereka yang berada di alam roh sejati yang memiliki peluang 100% untuk lewat. Mereka yang berada di alam roh sejati setengah langkah akan memiliki peluang 40-50%. Sedangkan untuk pembudidaya normal di langit ketujuh, hanya akan ada 10% peluang. Petik 2. Matanya mengamati Zhao Feng. Zhao Feng menghela nafas, sepertinya keseimbangan yang telah dipertahankan oleh benteng air melintang dan bajak laut darah terputus akan segera rusak. Saya memiliki jenis granat retak di sini yang dapat meledak dan meledakkan segala sesuatu dalam radius beberapa meter menjadi tidak ada apa-apa. Elemen api di dalamnya harus melawan Dead Corpse Bugs. Petik 2. Guru B mengeluarkan 7 atau 8 bola merah tua seukuran kepalan tangan bayi dari cincin interspatialnya. Dia kemudian memberikan bola merah tua ini kepada semua orang. Meskipun penggunaan granat retak tidak sebagus bubuk dari dawai berjubah biru, itu memiliki penggunaan instan dan bisa sangat berguna pada saat kritis. Beberapa elit dari Transverse Water Stronghold segera memiliki granat retak di tangan mereka. Karena jumlahnya terbatas, beberapa orang dari benteng tidak mendapatkan satupun dan sebagai orang luar, Zhao Feng jelas juga tidak mendapatkannya. Guru B, bahkan jika saya pergi, kultivasi saya tidak akan berguna. Lebih baik memberikan granat retak ini kepada saudara Feng. Bi Qiaoyu menyarankan. Guru B tersenyum, Zhao Feng kuat dan dia memiliki kekuatan garis keturunan, saya yakin dia bisa menyeberangi sungai dengan aman. Setelah kita melewati peti mati perunggu ungu, kami masih membutuhkanmu. Petik 2. Menjadi orang luar, kepercayaan Guru B terhadap Zhao Feng terbatas dan mencapai langkah ini, penggunaannya sudah terpenuhi. Oleh karena itu, Guru B tidak peduli dengan kehidupan Zhao Feng. Tentu saja, jika dia berhasil mencapai peti mati perunggu ungu, itu akan menjadi yang terbaik. Rambut biru Zhao Feng berterbangan ke udara dan sangat hidup saat disandingkan dengan kuburan yang penuh dengan udara kematian. Dia tidak keberatan bahwa dia tidak mendapatkan granat yang retak. Dia hanya ingin tahu mengapa Guru B fokus membawa Bi Qiaoyu sejak awal. Dan sekarang dia bahkan secara pribadi melindungi Bi Qiaoyu untuk lewat. Ceng gelombang Sou Sou.
Kedua kelompok dari bajak laut darah terputus dan benteng air melintang menuju peti perunggu ungu di tengah sungai Serangga. Bagi mereka yang berada di alam roh sejati, 20 hingga 30 yard hanyalah waktu beberapa napas. Bajak laut darah putus tiba lebih dulu dengan guru Bi yang melindungi Bi Qiaoyu di belakang mereka. Setelah mereka adalah orang-orang di alam roh sejati setengah langkah dan pembudidaya langit ketujuh puncak. Sangat berbahaya bagi para ahli ini untuk menyeberangi sungai dan awan dari Dead Corpse Bugs menutupi tubuh mereka dan mengunyah kekuatan sejati mereka. Petik 2. Jeritan datang dari sungai Serangga saat beberapa ahli di langit ketujuh diliputi oleh serangga yang tak terbatas. Hampir setiap beberapa napas terdengar jeritan. Hanya 4,5 langkah alam roh sejati dan sepertiga dari para pembudidaya di langit ketujuh, yaitu sekitar 5 hingga 6 orang di puncak langit ketujuh, berhasil mencapai peti mati perunggu ungu. Zhao Feng sengaja melambat sedikit dan tiba dengan kelompok terakhir dari puncak ketujuh langit. Zhao Feng, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Guru Bi tersenyum tapi agak terkejut di dalam hatinya. Para ahli lain di puncak langit ketujuh semuanya bingung dan bahkan 1 atau 2 kehilangan anggota tubuh. Di sisi lain, Zhao Feng sama sekali tidak dirugikan. Daois berjubah biru itu juga terkejut saat dia melirik Zhao Feng. Bocah di langit ketujuh tidak memiliki bubuk khusus atau granat pemecah Master Bi seharusnya mati tanpa keraguan, tapi entah bagaimana, dia telah sampai di sini dengan mudah. Pada saat ini, membandingkan kedua belah pihak, terlihat jelas bahwa para bajak laut memiliki sedikit keuntungan karena bubuk orang berjubah biru itu lebih efektif. Selanjutnya, Guru Bi juga menyuruh Bi Qiaoyu menyeret semua orang kembali. Setelah mencapai peti mati perunggu ungu, Dead Corpse Bugs hanya berkeliaran sedikit sebelum kembali ke sungai Serangga. Selanjutnya, kedua belah pihak membahas cara memasuki peti mati perunggu ungu yang sangat besar ini. Peti mati perunggu ungu tampak seperti peti mati raksasa, tetapi pada kenyataannya itu adalah istana kuburan dan ada pintu besar di segala arah. Tidak realistis untuk menerobos peti mati perunggu ungu karena bahkan serangan dari mereka yang berada di alam roh sejati akan sulit untuk merusaknya. Lebih jauh lagi, menggunakan kekuatan ekstrim dapat mengaktifkan hasil yang tidak terpikirkan. Setiap pintu memiliki jejak telapak tangan yang samar di tengahnya, kata seorang bajak laut. Jejak telapak tangan ini sepertinya masih segar dan tertinggal begitu saja. Dari 4 pintu, hanya 3 yang memiliki jejak telapak tangan yang samar-samar dan ukurannya masing-masing berbeda. Yang pertama seukuran laki-laki dewasa. Yang kedua sepertinya ditinggalkan oleh seorang gadis muda dan yang ketiga sudah tua dan layu, seolah-olah dari orang tua. Melihat jejak telapak tangan ini, pikiran Zhao Feng berputar saat dia mengingat tanda batu dengan jejak telapak tangannya di atasnya. Jejak telapak tangan pertama harus menjadi miliknya, kedua Bi Qiaoyu dan yang ketiga Daoi berjubah biru. Hampir pada saat yang sama, Daoi berjubah biru dan bajak laut darah terputus berseru. Tanda batu di pintu masuk dihubungkan ke sini dan 3 jejak telapak tangan mewakili 3 kunci pintu masuk peti mati perunggu ungu. Guru Bi dengan cepat berdiri di depan Bi Qiaoyu saat dia mengerti dan menatap Zhao Feng dengan mata berapi-api. Bab 287 masuk. Kebenaran terungkap saat ini. Ada 4 pintu ke peti mati perunggu ungu, dan 3 diantaranya memiliki jejak telapak tangan yang samar. Masalahnya, 3 jejak telapak tangan ini sama dengan Zhao Feng, Bi Qiaoyu, dan Daoi berjubah biru. Saat masuk, hanya ketiganya yang menyentuh tanda batu. Tata letak gua rahasia bulan air memang pintar. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi memuji. Dia adalah orang pertama yang menyadari rahasianya dan yang pertama bereaksi. Zhao Feng berubah menjadi sosok buram saat dia melesat ke pintu yang memiliki jejak telapak tangannya. Tindakannya jelas menarik perhatian kedua belah pihak. Potong telapak tangannya. Mata bajak laut darah putus dan Daoi berjubah biru berkilauan saat mereka berjalan menuju Zhao Feng. Pintu yang dituju Zhao Feng berada di tengah-tengah kedua belah pihak. Kita tidak bisa membiarkan kunci ini jatuh ke tangan bajak laut. Hati Guru Bi melonjak saat aura jiwa sejati meledak saat dia menyerang Zhao Feng. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan Zhao Feng yang mewakili kunci, dia tidak akan mengizinkan bajak laut itu. Zhao Feng tidak keberatan dengan serangan yang masuk dan meletakkan telapak tangannya di pintu. Saat pintu terbuka, lampu hijau tua menyelimuti Zhao Feng dan kekuatan hisap muncul yang langsung menarik Zhao Feng ke peti mati perunggu ungu.
The Severed Blood Bald Eagle dan serangan Master B bentrok di tempat Zhao Feng awalnya dan kekuatan kacau milik Real Spirit Realm menghantam lampu hijau sebelum menghilang. Pintu tertutup dan lampu hijau menjadi redup. Serangan keduanya di True Spirit Realm telah luput. Baik Severed Blood Bald Eagle dan Master B memiliki ekspresi yang sedikit jelek. Kita harus masuk sebelum cahaya memudar. Taois berjubah biru itu berkata dengan nada yang dalam. Pada saat ini, Zhao Feng hanya ditarik ketika dia menyentuh lampu hijau. Cahaya hanya muncul kurang dari 1 nafas, oleh karena itu jumlah orang yang benar-benar bisa masuk dalam waktu singkat ini terbatas. Hanya 3 dari 4 pintu yang memiliki jejak telapak tangan, jadi jika kita mengirim 1 orang kembali. The Severed Blood Bald Eagle dan Daoi berjubah biru bertukar pandang saat mereka berdiskusi. Guru B juga menyadari bahwa salah satu dari 4 pintu tidak memiliki jejak telapak tangan di atasnya. Jika mereka bisa mengirim 1 orang kembali dan membubuhkan tanda batu, mereka bisa mendapatkan kunci ekstra. Namun, perjalanan pulang juga penuh dengan bahaya. Bahkan mereka yang berada di alam roh sejati harus berhati-hati. Cahaya terang berkedip di pintu keempat saat jejak telapak tangan samar lainnya muncul. Tidak baik, sepertinya pihak ketiga telah memasuki gua rahasia bulan air. Petik 2. Ekspresi semua orang dari kubu dan bajak laut berubah. Para bajak laut telah bekerja sama dengan orang-orang dari benteng untuk membuka perbendaharaan ini, tetapi sekarang situasinya telah berubah. Selain 2 kekuatan ini, ada pihak ketiga yang ikut campur. Ini bisa menghasilkan hasil yang tidak terduga. Kita perlu membuka perbendaharaan sebelum pihak ketiga tiba. Guru B berkata dengan sungguh-sungguh dan memerintahkan Bi Qiaoyu. Bi Qiaoyu meletakkan tangan kecilnya di pintu dan dengan ledakan, lampu hijau muncul. Bi Qiaoyu langsung tersedot dan Guru B, kepala keluarga B dan ahli lain di setengah langkah alam roh sejati juga ditarik. Total 4 orang telah masuk dari Transverse Water Stronghold. Bajak laut darah terputus juga memiliki pesta yang tangguh dengan 1 alam roh sejati, 2 alam roh sejati setengah langkah, dan 1 puncak ahli langit ke-7 masuk. Pada waktu bersamaan, pintu masuk gua bulan air. 3 sosok berhenti di tangga hitam. Mereka masing-masing adalah Fan Flying Bandit, si cantik, dan sesepuh pendek. Pemuda yang memegang kipas itu mengulurkan tangan dan meletakkan telapak tangannya di tanda batu selama 2 hingga 3 napas sampai perasaan aneh muncul. Sepertinya ada seorang ahli dalam kelompok yang masuk ke sini. Mekanisme di sini sangat tersembunyi dan sulit ditemukan bahkan oleh indera spiritual. Seseorang hanya bisa melihatnya dengan mata mereka ketika mereka cukup dekat. Lebih jauh lagi, pembuka perbendaharaan harus meletakkan tangan mereka pada tanda setidaknya 2-3 tarikan napas untuk mendapatkan kunci. Petik 2. Tetua pendek itu menghela nafas. Jika Daoi berjubah biru atau Zhao Feng ada di sini, mereka akan sangat terkejut karena dalam kalimat singkat sesepuh pendek telah memecahkan misteri tanda batu. Meskipun Zhao Feng telah menemukan tanda batu itu aneh dan menyentuhnya, sebagian darinya adalah keberuntungan sementara sesepuh pendek ini telah melihat kebenaran hanya dengan 1 pandangan. Tetua pendek memimpin jalan dan berjalan seolah-olah dia baru saja berjalan-jalan. Perangkap dan mekanisme di jalan sepertinya memberinya lampu hijau. Melihat deretan tubuh di tanah, pemuda itu tidak bisa tidak memuji, Tuan memang layak menjadi master mekanisme. Bajak laut Master Watermoon, saya telah mencuri banyak teknik tentang mekanisme dari warisan Anda. Petik 2. Bajak laut Watermoon sangat berbakat, tapi sayangnya menghabiskan usahanya di jalan yang jahat. Sungguh luar biasa bahwa dia telah mempelajari 20-30% dari garis warisan saya. Petik 2. Tetua pendek tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Kelompok 3 orang dengan mudah melewati gua yang penuh dengan jebakan. Hanya sampai mereka mencapai koridor, alis tetua pendek itu terangkat. Koridor ini sepertinya tidak memiliki mekanisme atau jebakan, tetapi pencipta tidak akan meletakkan ini di sini tanpa alasan. Sepertinya ada aura parfum dewa mabuk dan racun dupa 8 sisi guru di sini. Petik 2. Anak muda yang mengenakan bromage mengendus dan tertawa. Kombinasi ketiganya dianggap sangat kuat. Tetua pendek adalah master mekanisme dan bahkan mungkin lebih baik daripada bandit bulan air sendiri. Adapun pemuda dan kecantikan, mereka adalah murid dari bajak laut bulan air. Di dalam peti mati perunggu ungu raksasa, Zhao Feng muncul di ruangan berwarna ungu dan perunggu. Ada meja dan kursi, dan di atas meja ada gulungan. Saat dia membukanya, Zhao Feng menemukan bahwa itu adalah peta yang berbentuk peti mati.
Peta itu dibagi menjadi 3 lapisan yang merepresentasikan distribusi peti mati. Lokasi Zhao Feng berada di lantai pertama sisi timur dan di dalam ruang pertama. Itu hanya seukuran kotak kecil di peta. Menarik, saya bertanya-tanya mengapa pencipta meninggalkan ini. Petik 2. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan mengukir peta ke dalam pikirannya. Menurut gulungan itu, setiap lapisan memiliki perbendaharaan di dalamnya. Ruang perbendaharaan dari lapisan pertama dan kedua berada di tengah. Di tengah lapisan ketiga, ada peti mati, yang tampaknya merupakan peti mati bajak laut Watermoon. Bagian tengah setiap lantai harus memiliki harta paling berharga dari bajak laut bulan air. Zhao Feng mengerti. Dia meletakkan gulungan itu lalu berjalan menuju kamar kedua. Ruangan tempat dia berada awalnya adalah titik awal. Namun, dia tidak segera memasuki kamar sebelah dan sebaliknya, mengamati setiap bagian dari ruangan pertama dengan mata spiritual Tuhannya. Matanya bisa melihat melalui item dan lebih kuat dari sense spiritual normal. Tidak ada yang bisa lepas dari mata Zhao Feng. Pada saat tertentu, mata spiritual Dewa Zhao Feng terfokus pada kursi. Di ruangan ini hanya ada kursi dan meja. Biasanya orang akan fokus pada meja. Siapa yang memperhatikan kursi itu? Zhao Feng memikirkannya dan duduk di kursi. Cica-cica. Kursi itu tenggelam 2 inci ke bawah dan tergelincir hingga 3 kaki. Sebuah lubang kecil muncul di tempat kursi itu semula. Di dalam lubang itu ada 1 set peralatan minum teh termasuk cangkir dan teko. Zhao Feng memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Perencanaan ini terlalu santai. Dia mengulurkan tangan dan menuangkan 2 cangkir teh. Tehnya agak dingin dan Zhao Feng memanggil kucing kecil pencuri itu. Resistensi kucing kecil pencuri terhadap racun sangat tinggi. Ia bahkan berani memakan serangga poisonous di 100 Grave Forbidden Ground dan bahkan menelan parfum dewa mabuk di koridor. Menggunakan kucing kecil pencuri sebagai penguji adalah ide yang bagus. Kucing pencuri kecil meminum cangkir dengan mata berputar-putar sebelum menganggukkan kepalanya ke arah Zhao Feng. Zhao Feng kemudian minum secangkir dan merasakan niat dingin melewati organnya dan langsung ke tulangnya, membuatnya gemetar seketika. Namun, setelah meminum secangkir teh ini, Zhao Feng merasa atribut tubuhnya menjadi lebih kuat. Setelah minum teh, Zhao Feng menggendong kucing kecil pencuri itu saat dia memasuki kamar kedua. Di ujung ruangan kedua ada pintu lain, tapi sudah tertutup. Zhao Feng berdiri di kamar sebentar tetapi pintunya tidak terbuka. Sepertinya kita harus melewati kamar dari pintu ke pintu. Dia tidak panik atau merasa mendesak. Sekali lagi, mata spiritual dewa memindai ke seluruh ruangan. Meskipun Zhao Feng pernah mempelajari RI sebelumnya, dia tidak tahu banyak tentang mekanisme yang merupakan cabang dari RI. Hal yang paling bisa dia andalkan adalah mata spiritual Tuhan. Mata spiritual Tuhan dapat melihat dan memeriksa setiap detail kecil, bahkan mendekati untuk melihat atom. Zhao Feng menemukan 5 hingga 6 poin mencurigakan. Kucing kecil pencuri itu tiba-tiba melompat ke atas lampu yang merupakan salah satu titik mekanisme. Lampu menyala dan sebuah buku jatuh dari langit-langit. Saat membukanya, Zhao Feng menemukan bahwa itu adalah buku tentang dasar mekanisme. Memindai dengan mata spiritual Tuhannya, semua isinya disalin ke dalam pikirannya. Menarik, apa gunanya ini? Apa rencana bajak laut Watermoon? Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis. Pada waktu bersamaan, kamar kedua di lantai pertama di utara. Gas yang berbau dan busuk menyebar ke seluruh ruangan. Guru Bi yang berada di depan wajahnya digas dengan gas hitam dan tidak peduli seberapa keras dia menyeka, tidak ada yang keluar. Yang lainnya juga mulai tersedak. Tuan Bi, Anda tidak sengaja menginjak jebakan. Bi Qiaoyu menunjuk dengan lemah ke arah pintu. Kamar kedua di barat. Zeze, sepertinya ada hadiah dan jebakan di setiap kamar. Semuanya bergantung pada kekuatan, penglihatan, dan keberuntungan. Petik 2. Taois berjubah biru itu berkata dengan sombong. Dengan keahliannya, dia segera mencapai ruang ketiga dan memimpin jalan dengan percaya diri. Namun, saat dia melangkah ke kamar ketiga, 2 rantai logam muncul dari dinding dan melingkari kakinya secepat anak panah. Taois berjubah biru itu berteriak saat seluruh tubuhnya digantung di langit-langit. Bab 288 Watermoon Fortressers. Lantai pertama peti mati perunggu ungu. Zhao Feng tidak mengejar kecepatan dan berjalan mengikuti mekanisme langkah demi langkah.
Setiap kamar memiliki hadiah dan jebakan di dalamnya, tetapi karena beberapa mekanisme sangat tepat, mata spiritual Dewa Zhao Feng hanya bisa memperkirakan apa yang bisa dilakukannya. Setelah melewati ruang keempat, Zhao Feng telah mencapai pemahaman mekanisme tingkat pemula dan telah memahami sebagian besar buku yang dia terima di ruang kedua. Ini bukan karena dia bisa belajar dengan cepat, itu karena dia memiliki fondasi dasar dalam arai. Menurut peta, seseorang harus melewati 9 kamar untuk mencapai pusat lantai pertama. Zhao Feng berpikir, kesulitan meningkat setelah melewati setiap pintu dan dengan menggunakan mata spiritual dewa, Zhao Feng akan memindai ke seluruh ruangan. Tujuannya adalah untuk menuai semua penghargaan dari setiap ruangan. Namun, dengan melakukan ini, kecepatannya akan terpengaruh. Ketika dia sampai di kamar kelima, setidaknya ada 6 mekanisme di ruangan itu. Menggunakan mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa mengecualikan 4 mekanisme. Salah satu mekanisme yang tersisa ada di sudut sementara yang lainnya berada di tengah lantai. Zhao Feng membiarkan kucing kecil pencuri itu mengujinya karena ia memiliki kepekaan yang tinggi terhadap bahaya. Kucing pencuri kecil itu melambaikan cakarnya dan bola matanya berputar saat fokus ke sudut. Ia mengayunkan cakarnya dan bayangan perak samar menghantam sudut. Asap hitam naik dari sudut dan segera setelah itu, busur listrik ungu yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti ruangan. Busur ungu petir memblokir ruangan, membentuk penjara. Petir di sini mungkin bisa meledakkan pembudidaya normal di langit ketujuh menjadi abu. Zhao Feng berpikir, jika itu adalah pembudidaya lain di langit ketujuh di tempat ini, kemungkinan besar mereka akan mati. Bahkan kemungkinan seseorang di setengah langkah alam roh sejati bertahan kurang dari 30%. Namun, Zhao Feng tidak panik karena jika ini jebakannya, mekanisme yang tersisa adalah hadiahnya. Kucing pencuri kecil itu mengangkat bahu. Memang ada perhitungannya, tetapi tidak sempurna. Keberuntungan terlalu mistis. Kali ini, Zhao Feng secara pribadi berjalan menuju bagian tengah ruangan dan dengan lembut mengetuk tanah. Lantainya segera terbuka secara otomatis, menampakkan silver jade sempurna yang memancarkan kilatan dingin. Tebakan Zhao Feng kali ini benar. Memang ada hadiah di setiap kamar dan begitu mekanisme hadiah ini dibuka, pintu ke kamar sebelah akan terbuka. Namun seseorang harus memecahkan setengah jebakan untuk memasuki ruangan berikutnya. Seperti yang diharapkan, pintu kamar ke-6 terbuka. Petir yang menyelimuti ruangan tidak menghilang, oleh karena itu Zhao Feng berubah menjadi kilatan petir biru dan melewati petir ungu. Arus kuat ini menyatu dengan cahaya birunya. Hati Zhao Feng bergetar saat sensasi mati rasa mengikis tubuhnya. Dengan demikian, dia dengan cepat mengarahkan kekuatan ini ke dantiannya. Setelah berhasil menyerap petir, kekuatan sejati Zhao Feng menjadi sedikit lebih kuat. Seperti ini Zhao Feng melewati kamar demi kamar. Karena mata spiritual Tuhannya, Zhao Feng dapat menghilangkan sebagian besar jebakan dan menggunakan kucing kecil pencuri untuk meningkatkan peluang keberhasilannya. Oleh karena itu, Zhao Feng melewati bahaya tanpa masalah. Ketika Zhao Feng mencapai kamar ke-8, hadiahnya sangat banyak. Salah satu hadiah ini adalah pil spiritual bernama pil 100 berubah yang bisa menyembuhkan sebagian besar racun dan hanya bisa dibuat oleh bajak laut bulan air. Bajak laut Water Moon unggul dalam geografi, kedokteran, susunan, dan memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran dia bisa melakukan apa yang dia inginkan di Kanopi Great Country. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengagumi keterampilan bajak laut bulan air. Mekanisme di dalam kamar ke-8 telah mencapai 10 dan setelah kerja keras, Zhao Feng menerima batu abu-abu yang aneh. Bajak laut Water Moon telah mengumpulkan terlalu banyak harta aneh yang bahkan Zhao Feng tidak tahu. Kucing kecil pencuri itu berlari, mencuri batu abu-abu, dan menggigitnya dengan giginya, namun tidak ada penyok yang muncul. Dari sini, orang bisa melihat kekerasan batu itu. Zhao Feng kemudian melanjutkan ke ruang ke-9 yang juga merupakan ruang terakhir. Jumlah mekanisme di ruangan ini telah mencapai 11. Melalui mata spiritual Tuhannya Zhao Feng, mengabaikan 6 mekanisme ini dan 2 lainnya melalui pengetahuannya tentang arai. Ini berarti bahwa tersisa 3 mekanisme yang perlu diuji. Meskipun mata spiritual dewa dapat dengan cepat menemukan lokasi mekanisme, ini masih berhasil menahan Zhao Feng untuk jangka waktu tertentu. Dia tidak ingin menyerah pada hadiah di ruangan ini. Sementara Zhao Feng menguji mekanismenya, 2 kelompok lainnya juga menekan ke depan. Daois berjubah biru dari bajak laut tahu sedikit tentang perampokan kuburan.
Yang penting adalah mereka memiliki banyak orang dan seseorang dari alam roh sejati yang memegang benteng dan meskipun masih sangat berbahaya, mereka berhasil melewati ini. Dari benteng air melintang, Bi Qiaoyu adalah yang paling berbakat karena fakta bahwa dia telah belajar dari seorang guru. Dalam perjalanan, pengetahuannya meningkat pesat sementara guru Bi yang berada di alam roh sejati melindunginya. Dari segi efisiensi, Zhao Feng bisa dikatakan yang tercepat, dengan mudah mengungguli para bajak laut. Namun, dia berjuang untuk kesempurnaan dan tidak akan menyerah pada hadiah apapun. Selain itu, dia tidak mengkhususkan diri dalam mekanisme dan hanya memiliki kucing kecil pencuri dan dirinya sendiri, oleh karena itu kecepatannya kira-kira sama dengan dua kelompok lainnya. Saat ketiga pihak memeras otak mereka untuk mencoba melewati mekanisme tersebut, tiga sosok menyeberangi Sungai Bak. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang mengenakan bromage dan dengan kelepak kipasnya, mengirimkan aura yang langsung melikuidasi semua Dead Corps Bugs dalam radius 10 yard. Dalam hal kekuatan, pemuda itu lebih kuat dari kebanyakan pembudidaya di peringkat manusia sejati. Tiga sosok mendarat di depan peti mati perunggu ungu. Orang-orang masuk dari utara, timur dan selatan. Tetua pendek hanya berjalan sebentar sebelum memastikan bahwa pintu mereka ada di barat, di seberang pintu Zhao Feng. Ada jejak telapak tangan di pintu barat yang persis sama dengan telapak tangan pemuda itu. "Apakah kita terlambat?" si cantik berkata dengan mendesak. "Kita harus bisa mengejar." Dari 4 penjuru, timur seharusnya yang paling beruntung. Secara mekanisme, timur mewakili pemenang. Jika saya benar, orang pertama yang menyentuh tanda batu itu pasti orang yang masuk dari timur. Petik 2. Sebuah cahaya melintas di mata sesepuh pendek itu. Analisisnya benar, Zhao Feng telah masuk melalui timur. Tidak masalah apakah mereka dari timur atau barat. Hari ini kita akan membunuh mereka semua. Petik 2. Pemuda itu berkata dengan percaya diri dengan sedikit kesombongan. Tetua pendek tersenyum pahit tetapi tidak menyangkal ini. Fan Flying Bandit adalah murid paling berbakat dari bajak laut bulan air dan memiliki teknik yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Bi dan para bajak laut jelas bukan tandingannya. Ada poin penting lainnya. Bajak laut kipas terbang telah mengundang sesepuh pendek yang berspesialisasi dalam mekanisme untuk bergabung dengan mereka, dan pengetahuannya tentang mekanisme bahkan melebihi yang dimiliki bajak laut Watermoon. Kombinasi ini memang bisa melenyapkan semua orang. Ketiganya langsung memasuki pintu barat yang arahnya langsung berlawanan dengan Zhao Feng. Kecepatan sesepuh pendek hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Hanya dalam beberapa napas, dia telah melewati beberapa kamar pertama. Ya, mekanisme ini agak kasar, bajak laut Watermoon jelas menyiapkan ini dengan terburu-buru. Petik 2. Tetua pendek itu tampak seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Ketiganya hampir tidak berhenti sama sekali bahkan ketika mereka tiba di kamar ke-9. Seperti yang dikatakan sesepuh pendek itu, sisi barat tidak bagus. Tidak hanya sulit, imbalannya juga tidak terlalu bagus. Sisi timur adalah sisi pemenang dan memiliki keuntungan. Zhao Feng adalah orang pertama yang meninggalkan jejak telapak tangan dan karenanya memiliki keuntungan besar. Meskipun ini pepatah, jari-jari pendek tua itu tidak pernah berhenti. Ruang ke-9 dilewati oleh sesepuh pendek dalam 20 napas sementara Zhao Feng, para bajak laut dan kelompok benteng semuanya menghabiskan separuh waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh. Ini berarti bahwa sesepuh pendek telah melewati 9 kamar sementara tidak ada yang menyelesaikan kamar terakhir. Para master memiliki kekuatan dan keterampilan absolut dalam profesinya. Bahkan jika bajak laut Watermoon hidup kembali, dia harus mengakui perbedaan di antara mereka. Setelah melewati ruang ke-9, kipas terbang bajak laut dan rekan-rekannya mencapai tengah lantai pertama. Di depan mereka ada sebuah ruangan seukuran mal kecil. Di tengah ruangan ada peti mati kristal yang terdiri dari bahan langka, perhiasan yang bersinar, dan bahkan senjata kelas spiritual. Item tersebut membuat mata seseorang kabur. Salah satu item di sini dapat menerangi mata seorang kultivator normal di alam roh sejati. Namun, peti mati itu tidak berisi mayat. Menurut tata letaknya, hadiah lantai pertama bukanlah yang terbaik. Hadiah lantai 2 dan 3 akan lebih baik. Hanya di lantai 3 tubuh bajak laut, bulan air dan barang-barang terpenting dan berharga akan ada di sana. Sarannya adalah menyerah di lantai pertama dan langsung menuju ke lantai 2. Namun, bajak laut Fan Flying dan gadis cantik sama-sama tidak bergerak dan malah menatap perbendaharaan di dalam peti mati pertama. 100 karung bunga? Ada 100 karung bunga. Petik 2.
Tetua pendek itu berseru. The Water Moon Fortressers adalah 4 item yang sangat membantu bajak laut Water Moon saat dia masih hidup. The 100 Flower Sack adalah item yang bisa membuat racun dan kegunaannya tak terbatas. Parfum dewa yang mabuk hanyalah salah satu contohnya. 100 karung bunga mengandung ratusan racun. Beberapa di antaranya bahkan dapat menipu orang-orang di alam roh sejati, orang lain bahkan dapat membunuh mereka di alam roh sejati secara instan. Ada juga item yang bisa meningkatkan kekuatan seseorang atau memberikan umur yang lebih lama secara instan. Petik 2. Suara si cantik bergetar. 100 karung bunga adalah impian banyak orang dari jalan yang jahat. Mereka bisa menggunakan ini untuk membunuh orang, menyelamatkan orang, memperkuat diri, bisa melakukan apa saja. Begitu seseorang memiliki item ini, mereka memiliki kesempatan untuk membunuh orang-orang di alam roh sejati bahkan jika mereka tidak berdaya. Comments for chapter 288. https://traktir.id/meo tanda hubung novel. Bab 289 Pertempuran 100 Bunga. Meskipun barang-barang di lantai pertama bukan yang terbaik, itu masih berisi salah satu harta karun 4 bulan air. Fun Flying Bandit tidak akan melewati karung 100 bunga ini. Namun, tidak satu pun dari ketiganya melakukan gerakan gegabah. Makam bajak laut bulan air dipenuhi dengan bahaya dan mereka tidak bisa lengah pada saat kritis ini. Tetua pendek memeriksa peti mati kristal dan ekspresinya menjadi sedikit serius saat dia berbicara. Mekanisme di sini jauh lebih dalam dan berbahaya. Mekanisme di kamar sebelumnya bisa dianggap permainan anak-anak dibandingkan dengan mekanisme di sini. Tuan, luangkan waktumu. Pemuda di Bromage tersenyum tipis dan menatap peti mati kristal sambil menyebarkan sense spiritualnya untuk membantu sesepuh pendek. Menjadi murid paling berbakat dari bajak laut bulan air, dia jelas telah belajar sedikit tentang mekanisme. Waktu berlalu dengan lambat. Menjadi master mekanisme, keterampilan sesepuh pendek melebihi bajak laut Water Moon dan mampu menyelesaikan lebih dari 50% dalam setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh. Retakan seukuran telapak tangan muncul di peti mati kristal. Pada saat ini, ketiganya sudah bisa mengambil beberapa item dari tepi luar peti mati dan sangat bersemangat. Hanya lantai pertama saja yang memiliki hadiah yang bernilai lebih dari para ahli normal di True Mystic Rank. Selain 100 Flower Sack, nilai lantai pertama dapat dibandingkan dengan True Lord Rank normal. Sebuah pintu tiba-tiba terbuka di kamar dan seorang pemuda dingin dengan rambut biru perlahan keluar. Suara tiba-tiba membuat ketiganya berhenti. Setelah menyadari bahwa pendatang baru itu hanyalah seorang pemuda di langit ketujuh, mereka tidak bisa menahan senyum. Senyuman itu mengandung kekejaman yang ekstrim dalam diri mereka. Hahaha, pemuda ini dari sisi timur pemenang? Petik 2. Pemuda di Bromage memandang main-main ke arah tetua pendek dan Zhao Feng. Menurut sesepuh pendek, keberuntungan orang yang memasuki pintu masuk timur akan lebih baik. Timur setara dengan pemenang. Tetua pendek itu diam dan kemudian menghela nafas dengan simpati dan belas kasihan saat dia melirik ke arah Zhao Feng. Meskipun pintu masuk Zhao Feng adalah yang paling beruntung, dia terlalu lemah. Tidak akan menghabiskan energi Fun Flying Bandit untuk membunuh pemuda ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menjentikkan jari. Zhao Feng masuk ke ruangan dan langsung menemukan ketiganya memecahkan mekanisme. Pemuda yang memegang kipas angin memberinya rasa bahaya yang kuat. Tetapi Zhao Feng masih dengan tenang mengamati sekelilingnya tanpa ada tanda-tanda panik. Ruangan itu memiliki 4 pintu yang terhubung. Pintu-pintu ini melambangkan utara, timur, selatan, dan barat. Sisi timur tempat Zhao Feng berada memiliki jejak telapak tangan yang sama dengan telapak tangannya. Ini berarti bahwa selama Zhao Feng menyentuh jejak itu, dia bisa memasuki lantai 2. Si kepala biru kecil, apakah kamu berani bertaruh untuk melihat apakah kamu bisa melarikan diri dariku sebelum kamu menyentuh pintu? Pemuda di Bromage membuka kipas di tangannya dan tersenyum. Pada levelnya, itu adalah permainan anak-anak untuk membunuh anak nakal di langit ketujuh. Saat ini, dia hanya mempermainkan junior ini. Zhao Feng tetap tanpa ekspresi. Memang, dia merasakan bahaya yang kuat dari pemuda di depannya meskipun dia yakin dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Namun, Zhao Feng tidak benar-benar ingin menyerah pada barang-barang peti kristal dengan mudah, oleh karena itu dia tidak melakukan gerakan gegabah. Beberapa sosok keluar dari pintu utara. Itu adalah Severed Blood Bald Eagle, Dawei berjubah biru, dan 2 bajak laut lainnya.
Orang-orang ini semua kotor dan lecet, tapi aura kejam mereka, terutama aura yang terpancar dari Severed Blood Bald Eagle, menarik perhatian pemuda yang mengenakan bromage. Secara kebetulan, momen ini adalah titik di mana Arai di dekat peti mati kristal telah mencapai momen kritis. Munculnya para bajak laut membuat pemuda yang mengenakan bromage mengarahkan perhatiannya ke arah para bajak laut dan mengabaikan Zhao Feng yang hanya berada di langit ketujuh yang sangat sedikit. "Itu kamu, bajak laut kipas terbang!" The Severed Blood Bald Eagle tidak bisa menahan nafas dingin ketika dia melihat pemuda itu memegang kipas angin. Keduanya berada di alam roh sejati, tetapi ketenaran bajak laut kipas terbang melampaui dia. Bajak laut kipas terbang menderu dengan dingin. Meskipun dia tidak menaruh Severed Blood Bald Eagle di matanya, dia tidak meremehkannya. The Severed Blood Bald Eagle dan rekan-rekannya dengan hati-hati mendekati peti mati kristal itu. Kipas yang dipegang oleh Fan Flying Pirate mulai berdetak berirama saat rasa dingin muncul di matanya. Suasananya menjadi lebih tegang, tidak ada dari mereka yang menyerah pada hadiah lantai pertama dengan mudah. Beberapa sosok keluar dari pintu selatan. Pemimpinnya adalah Guru Bi yang wajahnya hitam dan sangat kusut. Di belakangnya adalah Bi Qiaoyu, kepala keluarga Bi, dan ahli lain di setengah langkah alam roh sejati. Pihak lain yang dapat mempengaruhi orang-orang di alam roh sejati muncul. Fan Flying Pirate menghela nafas ringan dan menutup kipas di tangannya. Meskipun dia percaya diri untuk menghadapi keduanya, terlalu sulit untuk membunuh mereka berdua. Ketiga pihak membentuk keseimbangan dan Zhao Feng di langit ketujuh yang diabaikan oleh semua. "Hei Yun Master," Guru Bi dan Bi Qiaoyu sama-sama memandangi tetua pendek itu dengan heran. Tetua pendek yang merupakan Hei Yun Master sedang memecahkan mekanismenya sekarang dan senyum pahit muncul. "Tuan Bi, Qiaoyu. Situasi saat ini tidak memungkinkan kami untuk berdiri di sisi yang sama." Petik 2. Zhao Feng mengerti ketika dia mendengar ini. Guru Bi telah menyebutkan bahwa Bi Qiaoyu telah belajar dari seorang guru mekanisme meskipun dia hanya seorang murid dalam nama. Dan sekarang, Guru Bi Qiaoyu telah muncul di depan mereka. Tidak heran mereka bertiga melewati mekanisme dengan sangat cepat. Mereka memiliki master mekanisme. Petik 2. Sebuah cahaya bersinar di mata Zhao Feng. Seseorang dapat dengan mudah menebak bahwa Hei Yun Master telah diperas untuk datang dan menyelesaikan mekanismenya. "Semuanya, kenapa kita tidak memutuskan bagaimana membagi perbendaharaan di dalam peti mati kristal antara tiga pihak kita?" Pemuda di bromage berhasil memberikan senyum hangat. Saran ini menyebabkan Tuan Bi dan sesepuh pendek menghela nafas. Bajak laut kipas terbang adalah murid bandit bulan air yang paling berbakat dan memiliki banyak trik yang membuat sulit untuk menghadapinya. Bahkan jika keduanya bekerja sama, mereka hanya bisa membidik hasil imbang. Setelah beberapa diskusi, pihak Fan Flying Pirates akan mendapatkan 50% hadiah karena mereka telah bekerja paling keras. Sisa dari 50% akan dibagi antara bajak laut darah terputus dan benteng air melintang. Karena Master B dan Severed Blood Bald Eagle tidak berselisih, itu berarti mereka setuju. Adapun Zhao Feng, kelompok keempat dia jelas telah diabaikan oleh ketiga pihak. "Hehehe, saat aku mendapatkan 100 karung bunga, membunuh kalian semua semudah membalik telapak tangan." Pemuda yang mengenakan bromage tertawa dingin di dalam hatinya. Kecantikan di sampingnya juga memiliki senyuman saat dia bertukar pandang dengan pemuda yang mengenakan bromage. Selama mereka mendapatkan 100 karung bunga, mereka dapat melepaskan racun kuat di dalamnya yang dapat dengan mudah membunuh para pembudidaya normal di peringkat manusia sejati. The 100 Flower Sack tidak menonjol karena itu hanya karung dan materialnya tidak sebanding dengan senjata kelas spiritual. Jika seseorang tidak mengetahui kegunaan 100 Flower Sack, akan lebih baik untuk memiliki item kelas mortal sebagai gantinya. Oleh karena itu, bahkan mata spiritual Dewa Zhao Feng melewati 100 karung bunga. Bandit bulan air berasal dari 100 tahun yang lalu dan dengan banyaknya barang serta fakta bahwa orang-orang ini belum pernah melihat karung bunga 100 guru, mereka mungkin tidak akan mengerti nilainya. Namun situasinya tidak berjalan semulus yang dipikirkan pemuda itu. Mata Daois berjubah biru berubah sedikit saat dia melirik ke atas 100 karung bunga. "Bos Severed Blood, karung multiwarna itu kemungkinan besar adalah 100 Flower Sack, salah satu dari Water Moon Four Treasures." Daois berjubah biru langit mengirim pesan secara rahasia. Jantung dari Severed Blood Bald Eagle bergerak saat dia mendengar ini dan memahami maksud dari Fan Flying Pirate. Pada saat yang sama di sisi lain,
Ekspresi Guru Bi juga sedikit berubah saat dia melihat 100 karung bunga, tapi dia tidak mengatakan apapun. Fan Flying Pirate jelas meremehkan kedua belah pihak. Daois berjubah biru adalah master perampok kuburan, sementara Guru Bi telah tinggal di benteng air melintang untuk waktu yang lama dan tahu hal-hal yang orang lain tidak tahu. Dari orang-orang yang hadir, hanya Zhao Feng yang tidak tahu nilai dari 100 karung bunga. Mata spiritual Tuhannya malah mengunci beberapa item lainnya. Zeze, bahkan ada cairan suci 100 bunga. Cairan ini adalah salah satu kreasi rahasia dari bab 100 bunga jahat dan membantu seseorang untuk mengubah kekuatan sejati menjadi kiro sejati. Petik 2. Pemuda yang mengenakan bromage berkata dan dengan sengaja mengarahkan perhatian yang lain ke botol biru. Hati Zhao Feng sedikit tergerak saat mendengar ini. 100 bunga suci cairan tampak seperti versi upgrade dari pil spiritual penumpahan. Peti mati itu jatuh ke tanah dan menggetarkan hati semua orang. Peti mati itu terbuka, dan saat itu terjadi, Heiyun Master dengan cepat keluar dari lingkaran. Hampir pada saat yang sama, 3 aura alam roh sejati melonjak di udara saat mereka menyerang menuju peti mati. 3 ahli Real Spirit Realm bertukar pukulan dan mengirim peti kristal terbang, menumpahkan isinya kemana-mana. Mengapa ketiganya tidak bertarung untuk item kelas spiritual dan malah memilih karung multiwarna? Petik 2. Zhao Feng tidak mengerti. Kalian semua, pergilah. Pemuda yang mengenakan bromage mengepakkan kipas di tangannya dan mengirimkan gambar kelopak bunga kemana-mana. Ketiganya bertarung hanya untuk karung warna-warni itu. Sebagian besar orang yang tersisa berada di setengah langkah alam roh sejati dan melakukan yang terbaik untuk memblokir energi yang tersisa serta mengambil barang-barang yang tumpah. Mata Zhao Feng berbinar saat jubah bayangan Yin-nya berkedip dan berubah menjadi busur petir yang menyulut kekacauan. Karena jubah bayangan Yin dan warisan petir, kecepatan Zhao Feng tidak lebih lambat dari setengah langkah alam roh sejati normal. Hanya dalam beberapa napas dia telah mengambil beberapa senjata tingkat mortal tingkat puncak yang semuanya sebanding dengan busur lohu dan beberapa bahan langka lainnya. Kucing pencuri kecil itu juga dalam kekacauan mengambil barang dengan senang hati. 100 Flower Saint Liquid, Taois berjubah biru berseru saat dia bertarung dengan keindahan berpakaian bunga untuk botol biru. Keduanya berada di setengah langkah alam roh sejati dan jika mereka mendapatkan ciptaan rahasia ini dari bab 100 bunga jahat, mereka memiliki peluang 90% untuk mencapai alam roh sejati. Cairan suci 100 bunga ini dapat membantuku mencapai setengah langkah alam roh sejati, atau bahkan alam roh sejati. Mata Zhao Feng berbinar saat dia menyerbu ke arah botol biru. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari Dawei berjubah biru langit dan kecantikan. Perbedaan di antara mereka langsung terlihat. Brengsek, lepaskan. Daois berjubah biru itu sama marahnya dengan guntur dan hanya bisa melihat Zhao Feng mengambil 100 bunga suci cairan. Keindahan dalam gaun bunga juga dipenuhi dengan kedinginan saat dia mengedarkan Key of True Spirit Realm dan menyerang Zhao Feng. Bab 290 Pertarungan Ratusan Bunga 1. 100 bunga suci cairan tidak dianggap berharga untuk ketiganya di alam roh sejati. Namun, untuk kecantikan berpakaian bunga, Daois berjubah biru dan yang berada di alam roh sejati setengah langkah, itu bahkan lebih berharga daripada senjata kelas spiritual. Ki keindahan dari jiwa sejati telah mencapai 70% dan kultivasinya sangat dekat dengan alam roh sejati. Jika dia bisa mendapatkan cairan suci 100 bunga, dia hampir dijamin sepenuhnya akan mencapai alam roh sejati. Budidaya Daois berjubah biru tidak jauh dari miliknya dan keputusasaannya untuk 100 bunga suci cairan tidak lebih rendah dari 100 karung bunga. Keduanya tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan 100 karung bunga. Ini adalah item yang hanya bisa diperjuangkan oleh 3 di alam roh sejati. Kemarahan dan amarah di hati mereka tidak dapat dijelaskan saat mereka menyaksikan cairan suci 100 bunga yang akan menjadi milik mereka diambil oleh seorang pemuda di langit ketujuh. Zhao Feng menangkap cairan suci 100 bunga dan menyimpannya di gelang interspatialnya. Bajingan kecil, jika kamu menyerahkan cairan suci 100 bunga, aku bisa memaafkanmu dan tidak membunuhmu. Adik kecil, berikan 100 bunga suci cairan kepada saudari, dan aku akan meminta kakak laki-lakiku untuk memberimu kesempatan hidup. Taois cantik dan berjubah biru menyerbu ke arah Zhao Feng dalam kekacauan. Zhao Feng seperti sambaran petir yang berhasil menghindari serangan ganas mereka. Tidak hanya dia berhasil mengelak, dia juga tidak lupa untuk mengambil item di jalan.
Pil spiritual, bahan kerajinan, senjata, dan item lainnya, item demi item diambil oleh Zhao Feng. Kucing pencuri kecil di samping juga sangat brutal karena mencuri item satu demi satu, tidak lebih lambat dari tuannya. Di sisi lain, kepala keluarga Bi menyaksikan dengan mulut ternganga. Sementara tiga alam roh sejati bertarung, kucing dan manusia seperti ikan di dalam air dan dapat memanggil angin dan hujan kapanpun mereka mau. Kecepatan bajingan ini sangat cepat. Jubah itu, mungkinkah itu item warisan? Petik 2. Keserakahan melintas di mata Dawei berjubah biru. Dia memahami hukum lightning yang langka dan unggul dalam kecepatan. Kecantikan berbusana bunga juga terasa melelahkan untuk mengejarnya. Dalam kekacauan itu, Zhao Feng bertindak dengan lancar dan dengan mudah membubarkan gelombang kejut dari bentrokan tiga alam roh sejati. Kekuatan seperti itu tidak lebih lemah dari ahli setengah langkah realem roh sejati normal. Kenyataannya, Zhao Feng tidak ingin melawan mereka. Ini bukan hanya karena kekuatan mereka melampaui salah satu dari Darkwing Forsados. Jika Zhao Feng membunuh atau melukai salah satu dari mereka, itu akan merusak keseimbangan di lapangan dan meningkatkan perhatian orang-orang di alam roh sejati. Selain itu, pada saat ini, lebih mudah untuk mencuri item. Waktu benar-benar emas dan uang. Cambuk darah ular mistik. Cambuk ini adalah salah satu senjata terkenal dari agama bulan merah. Pertarungan sengit lainnya muncul. Bajak laut darah terputus dan keluarga Bi bertarung bersama. Wi darah ular mistik kelas spiritual perak gelap berputar di udara dan tampaknya mengandung haus darah di dalamnya. Dari semua item, ada 5 hingga 6 di kelas spiritual, tetapi nilai item ini jelas paling berharga. Zhao Feng memindai cambuk dengan mata spiritual dewa dan merasa sedikit aneh karena aura Mystic Snake Bloodwi hanya tingkat spiritual tingkat rendah, dan tidak lebih baik dari senjata lainnya. Namun, pada senjata ini dia merasakan aura darinya mirip dengan pedang yang dia peroleh dari pelindung mayat darah. Namun yang terakhir sudah usang. Jika saya mengambil kesempatan ini, saya perlu mendapatkan senjata yang bagus untuk saya ketika saya mencapai alam roh sejati. Senjata seperti cambuk sangat cocok untuk Lightning Inheritance dan pertempuran jarak dekat. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar saat dia membuat keputusan. Sebelumnya, ketika kultivasi Zhao Feng rendah, senjata spiritual tidak berguna baginya. Namun, setengah langkah alam roh sejati sekarang tidak jauh darinya dan bisa menggunakan senjata kelas spiritual. Beberapa pembudidaya di setengah langkah alam roh sejati berjuang untuk cambuk darah ular mistik. Dari item yang tersedia saat ini, nilai widara ular mistik hanya di bawah nilai ratusan karung bunga. Cambuk ular darah mistik ini dapat ditingkatkan melalui penghisapan esensi darah orang dan dapat mencapai tingkat spiritual tingkat menengah sebelum dapat menjadi sangat dekat dengan tingkat spiritual tingkat tinggi. Mata Dawei berjubah biru bersinar saat dia tertarik oleh cambuk. Dia adalah perampok makam dan banyak sejarah baru tentang barang-barang. Zhao Feng tidak tahu atribut cambuk darah ular mistik dan itu dapat ditingkatkan melalui mengisap esensi darah. Ini berarti itu sama dengan item warisan. Namun, pada saat ini, kepala keluarga Bi, keindahan berpakaian bunga, Daois berjubah biru dan beberapa ahli alam roh sejati setengah langkah telah fokus pada pecut darah ular mistik. Bahkan ketiga ahli real spirit terganggu olehnya. The Mystic Snake Bloodwi adalah sesuatu yang membuat mata orang-orang di True Spirit Realm merah, tetapi mereka tidak bisa menyerah pada 100 Flower Sack terutama karena fakta bahwa jika 100 Flower Karung diambil oleh bajak laut Fan Flying, dia bisa membunuh semua orang yang hadir. Kekuatan 100 Flower Sack dapat mempengaruhi seluruh situasi dan inilah yang semua orang khawatirkan. Oleh karena itu, bahkan jika mereka menginginkan Mystic Snake Bloodwi, mereka tidak dapat menyerah pada 100 Flower Sack. Setelah aku mengambil cambuk darah ular mistik, aku akan lari ke lantai 2. Zhao Feng memutuskan, jika dia bisa mengambil cairan suci 100 bunga dan cambuk darah ular mistik, dia akan mundur. Adapun 100 karung bunga, Zhao Feng tidak tahu kegunaannya dan tidak terlalu memperhatikannya. Jika Zhao Feng tahu bahwa 100 karung bunga dapat mempengaruhi seluruh situasi, dia mungkin tidak akan mengabaikannya. Zhao Feng bertukar pandang dengan kucing pencuri kecil itu dan menyinkronkan saat mereka menyerbu ke arah Mystic Snake Bloodwi. Ada total 4 hingga 5 ahli di setengah langkah alam roh sejati dekat cambuk. Yang terkuat dari kelompok itu adalah Daois berjubah biru dan kecantikan, diikuti oleh kepala keluarga Bi, lalu 2,5 lainnya ahli alam roh sejati setengah langkah. Bocah ini ada di sini lagi.
Kebencian melintas di mata Daois berjubah biru dan kecantikan berpakaian bunga juga telah menemukan Zhao Feng. Keduanya telah memutuskan untuk menemukan kesempatan untuk membunuh Zhao Feng saat mereka berjuang untuk cambuk. Nilai Yin Shadow Cloak dan 100 Flower Saint Liquid tidak lebih rendah daripada Mystic Snake Blood Wei. Namun, mereka tahu kecepatan dan kekuatan Zhao Feng dan karenanya tidak akan menyerang dengan mudah. Dengan partisipasi Zhao Feng, pertempuran untuk Mystic Snake Blood Wei menjadi sangat panas. Para ahli alam roh sejati setengah langkah yang lebih lemah tidak bisa menghadapinya dan memutuskan untuk mundur, meninggalkan Dao berjubah biru, kecantikan, kepala keluarga Bi, dan Zhao Feng. Kekuatan pertempuran Zhao Feng tidak bisa diremehkan dan bisa bertahan melawan 3 ahli lainnya. Anak ini menyembunyikan kemampuannya cukup dalam. Hati Daois berjubah biru, keindahan gaun bunga, dan kepala keluarga Bi melompat. Heiyun Master dan 3 ahli Real Spirit Realm telah menyadari hal ini juga. Kecepatan Zhao Feng melebihi yang lain dan memegang keunggulan dalam pertempuran yang kacau. Petir melingkupi Zhao Feng saat kecepatannya mencapai maksimum saat dia baru saja akan mengambil Mystic Snake Blood Wei. Jangan pernah berpikir tentang itu. Brengsek, kamu mendekati kematian? Daois dan kecantikan berjubah biru itu melepaskan serangan ke Zhao Feng. Kepala keluarga Bi mencibir dingin dan leptin dari samping. Pada saat ini, Zhao Feng menghadapi serangan gabungan dari 3 pembudidaya di alam roh sejati setengah langkah. Jika dia mengambil Mystic Snake Blood Wei di udara, dia harus menerima serangan dari 3 ahli di setengah langkah alam roh sejati yang tidak akan lebih lemah dari 1 serangan dari seseorang dari alam roh sejati. Aku akan menyerahkannya padamu. Sosok Zhao Feng jatuh. Seekor kucing abu-abu kecil seukuran telapak tangan muncul di udara dan meraih cambuk sebelum menghilang. 3,5 langkah alam roh sejati tercengang dan di bawah kemarahan ekstrim mereka, tidak menghentikan serangan mereka. Sebaliknya, mereka malah meningkatkan kekuatannya. Ayah, jangan! Petik 2. Bi Qiaoyu yang berada di sudut memiliki wajah pucat dan penuh keengganan. Zhao Feng tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan saat menghadapi serangan itu. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan merentangkan lengannya saat rambutnya berhembus kemana-mana, seolah-olah dia adalah dewa petir. Busur demi busur petir terbentuk seketika dan melesat seperti gelombang ke segala arah. Daerah di sekitar Zhao Feng langsung hangus hitam. Ahli alam roh sejati 3,5 langkah mulai gemetar seolah-olah mereka kejang setelah terkena gelombang petir. Mati rasa, gemetar, mengejutkan. Setelah 3 tarikan napas, kekuatan mengerikan dari Ring of Lightning telah menghancurkan ketiganya. Daois berjubah biru, kecantikan berpakaian bunga dan kepala keluarga Bi memiliki kaki jeli, hampir tidak bisa berdiri. Zhao Feng tidak membuang waktu saat dia mundur dengan kucing kecil pencuri itu. Memiliki 100 Flower Saint Liquid dan Mystic Snake Blood Wei, Zhao Feng memutuskan untuk pergi. Targetnya jelas pintu timur. Selama dia meletakkan tangannya di pintu, dia bisa memasuki pintu masuk ke lantai 2. Kakak bela diri senior, jangan biarkan dia lari. Bajingan berambut biru ini. Kecantikan dan kebencian Daois berjubah biru telah mencapai batas mereka, tetapi karena terkena cincin petir, mereka tidak bisa bergerak untuk waktu yang singkat. Tindakan Zhao Feng akhirnya membuat 3 alam roh sejati tidak puas. Bajak laut kipas terbang mencibir dengan dingin dan memindahkan pertempuran untuk 100 karung bunga ke arah Zhao Feng. Ketiganya diam-diam memutuskan untuk membunuh Zhao Feng. Ketika 100 bunga karung dan 3 ahli alam roh sejati mendekati Zhao Feng, ekspresi yang terakhir meredup. Trio ini tidak berencana untuk membiarkannya pergi. Baiklah, aku akan membiarkan kalian mencoba. Zhao Feng mengambil busur lohu dan ketiga panah lohu langsung menempel pada busur itu. Saat Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya, warisan petirnya telah menyentuh lantai 2. Beng gelombang-gelombang sou-sou. Seketika, 3 panah lohu ditembakkan dan menciptakan badai petir dan es. Badai angin es kilat. Zhao Feng melepaskan tali busurnya dan melihat 3 anak panah terkuatnya melesat ke arah 100 karung bunga. Seluruh ruangan di lantai pertama sedikit bergetar. 100 karung bunga terkena 3 anak panah yang kekuatannya sebanding dengan alam roh sejati dan kerusakan yang mengerikan bahkan menyebabkan 100 karung bunga bahkan sedikit retak. Asap beracun naik dari 100 Flower Sack dan segera dilalap api hitam. Fan Flying Bandit berteriak saat dia hampir menjadi gila. The Severed Blood Bald Eagle dan Master Bi juga linglung karena mereka tidak tahu harus berbuat apa.